Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Aisyah Nurul Kolbi dengan nomor induk mahasiswa 21041050139 kelas BKC. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pembahasan tentang kecerdasan emosi. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak baik-baik ya videonya. Nah, baiklah, pengertian dari kecerdasan emosional ini adalah suatu kecakapan untuk menemui situasi-situasi baru atau belajar melakukan dengan tanggapan menyesuaikan diri yang baru. Nah, kita mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua jenis kecerdasan. Yang berlainan itu yang pertama adalah kecerdasan emosi dan yang kedua adalah kecerdasan rasional. Tahukah kamu bahwa sampai saat ini masih banyak sekali loh yang beranggapan bahwa IQ adalah penentu utama dalam kesuksesan. Bahwasanya seorang individu dengan IQ yang tinggi diasumsikan akan sukses dan mendapatkan prestasi dalam kehidupannya. Akan tetapi faktanya keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya oleh IQ semata, akan tetapi kecerdasan emosilah yang memegang peranan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua pada masa anak-anak sangat mempengaruhi dalam pembentukan suatu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini telah diterima dan diakui kegunaannya. Kecerdasan emosi akan memberikan kepada remaja untuk mampu memberi kesan yang baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan, dan mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Nah, adapun materi selanjutnya adalah ciri-ciri kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah serangkaian kecakapan yang memungkinkan seseorang melapangkan jalan di dunia yang rumit yang mencakup aspek pribadi, sosial, dan pertahanan dari seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang berfungsi secara efektif pada setiap harinya. Nah, ciri-ciri kecerdasan emosional ini dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua adalah pengaturan diri, yaitu menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, bertindak efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Dan yang keempat adalah empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima adalah keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, serta berinteraksi dengan lancar. Nah, adapun poin berikutnya adalah aspek-aspek kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terbagi dalam beberapa aspek kemampuan yang membentuknya. Aspek-aspek kemampuan yang membentuk kecerdasan emosional tidak seragam untuk setiap ahli, tergantung dari sudut pandang dan pemahaman. Ada 4 aspek dari kecerdasan emosional ini. Yang pertama itu adalah interpersonal, yang kedua adaptabilitas, yang ketiga strategi pengolahan stres, dan yang keempat adalah memotivasi dan suasana hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga dan yang kedua adalah lingkungan non-keluarga. Nah, adapun prinsip-prinsip kecerdasan emosi yang dapat dibedakan menjadi 5 poin. Yang pertama itu A. Sadari perasaan Anda pada orang lain. B. Tunjukkan empati dan pahami orang lain. C. Atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif Anda. D. Beri orientasi pada tujuan dan rencana positif. E. Gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani suatu jenis hubungan.
Nah, pembahasan berikutnya adalah tahapan perkembangan emosi yang dimulai pada usia dini ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Nah, melalui interaksi yang mereka dengan orang lain, anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Lalu dilanjut ke tahapan dari umur ke-2 tahun, lalu pada usia 3 tahun, lanjut ke usia 4-6 tahun, lanjut ke remaja, usia 12-18 tahun. Nah, bagi remaja yang mengalami rasa rendah diri dan kekacauan peran dan mengekspresikan emosinya secara berlebihan dan kurang terkontrol, mereka mungkin akan bersikap sombong atau overacting untuk menutupi rasa rendah dirinya. Nah, adapun metode-metode mengembangkan kecerdasan emosi, EQ tidak berkembang secara alamiah. Artinya, kematangan seseorang tidak didasarkan pada perkembangan usia biologisnya. Oleh karena itu, EQ harus dipupuk dan diperkuat melalui proses pelatihan dan pendidikan yang kontinu. Nah, ada 3 aspek metode. Yang pertama itu adalah dapat membuka hati, yang kedua menjelajahi dataran emosi, dan yang ketiga itu bersikap bertanggung jawab. Yang terakhir adalah kualitas kecerdasan emosi yang meliputi sifat, sikap, dan gagalnya mengekspresikan perasaan. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.